lulusan pandemi ya? Iya, emang sih punya penghasilan sendiri. Lo kan gak malu apa temenan sama gue kan ojek pas di jalan tuh dia pegangan sama saya. Tapi kan maaf pak, jangan kayak gitu. Dilihat dari nama pas dateng, wow duduknya mepet. Bapak lihat deh itu di mobil, kelihatan lah kita mepet. Bapak mau mundur atau saya teriak. Banyak teman saya nih depan belakang menang-menang driver perempuan. Lalu manfaatin gitu kan, nggak gitu semua. Ibaratnya namanya beda gender kan, hormatin lah satu sama lain gitu. Yo, welcome back again to Ojek Podcast Channel. Suara satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di Ojek Podcast Channel, Suara Satu Aspal. Kembali lagi dengan Don Boski. Nah, pada video kali ini, saya sendirian nih. Biasanya saya ditemenin sama rekan saya, Mak Selir. Cuman Mak Selir lagi ada keperluan, jadi ini nggak bisa hadir pada video kali ini. Oke, tetap kita lanjut ya. Nah, pada video ini kita akan memperkenalkan sebuah komunitas, tapi yang diikuti lah ya oleh para milenial nih. Kita juga nggak ada kemungkinan nih buat para milenial nih, kalau kaum pejuang jalanan ya, kita akan mengangkat milenial. Nah, kita akan di sini kita akan korek-korek gitu ya. Apa sih, bukan korek ya, bahasanya apa ya? Kita akan mengupas yang lebih dalam kenapa mereka bisa menjadi seorang ojol ya kan, di saat seorang milenial yang mungkin pengen kebebasan, pengen berekspresi lebih seperti apa gitu. Nah, biar lebih bersikat waktu, kita langsung tanya aja. Baik, selamat siang. Selamat siang. Oke. Dengan Mbak siapa nih? Saya Winda. Mbak Winda. Terus temannya siapa? Saya Nilu. Nilu aslinya namanya ya? Iya, asli. Aslinya. Oke, Mbak Winda sama Nilu. Ini di ojol kan? Iya. Dua-duanya ojol ya? Iya. Oke. Dari tahun berapa nih buat Mbak Winda nih? Kalau saya sendiri posisinya sih dari 2017 ya untuk Gojek sendiri. Di Gojek, iya. Di ojol Ojek. Satu Gojek. aplikasi Gojek. Gojek ya? Iya. 2017. Kalau Mbak Nilu? 2019. Berarti baru setahunan ya? Iya. Itu nih maksudnya masih umuran seberapa nih? Kalau gue tahu nih, jangan manggil om apa manggil apa ya? Manggil engkong boleh ya? Oh iya, boleh. Engkong nggak apa-apa, enaknya aja. Jadi posisinya kan dulu kerja, kerja terus kan ngelihat ojol tuh kayaknya waktu itu kan masih stigmanya tinggi gitu bagus ya. Lah ya. Jadi kita cari sampingan aja Sabtu Minggu awalnya sih seperti itu. Oh gitu. Tapi nggak mengganggu pekerjaan. Alhamdulillah sih enggak ya, cuman karena nggak fokus aja, jadi hanya untuk. Jadi lebih mentingin ojolnya gitu ya daripada lebih menjanjikan enggak kan? Enggak juga sih, maksudnya itu kan karena hitungannya per hari ya, jadi kita kan anggap aja hanya selewat lalu lah. Apa melihat kebebasannya kan? Bisa jadi. Tidak terikat. Tidak terikat. Terus juga mungkin lebih banyak teman ya, artinya di jalan gitu kan. Cuman gini, kan resikonya itu besar loh Mbak Winda untuk seorang lady ya, perempuan. Banget. Nah, itu gimana tuh dari seorang mungkin di kantor atau apa waktu kerja itu? Waktu kerja sih bagian lapangan sih. Oh, kebetulan kerjanya juga di entertain, jadinya nggak di kantor, di lapangan. Di lapangan juga, jadi udah biasa lah ya, panas hujan badai gitu ya istilahnya ya kan. Jadi ya pas masuk ke ojol ya udah biasa ya kan? Biasa. Oke, buat Mbak Niluh nih, gimana nih? Baru lulus sekolah atau apa? Baru lulus sekolah, baru masuk semester 1. Lulusan pandemi ya? Iya, lulusan pandemi, bener. Ya bukan apa sih, memang benar. Nggak belajar atau lulus? Iya, tiba-tiba lulus. Ya, terus langsung masuk ke ojol. Dari mulai umur 17 tahun itu aku udah dapat SIM ya kan, KTP macam itu langsung langsung ngojek. Diizinin sama orang tua? Diizinin. Oh gitu. Asal ada satu syaratnya kan, dulu masih belajar sempat belajar di rumah, masih belajar di sekolah tuh. Nah, satu syaratnya itu harus tetap nilainya tetap bagus. Oh gitu. Jadi nggak boleh ngeganggu, boleh ngeganggu pelajaran. Iyalah. Boleh ngojek tapi jangan ganggu pelajaran. Ada niatnya apa sih Mbak Nilu nih mau jadi langsung ojol gitu?
Pertama enak sih punya penghasilan sendiri. Karena kan di usia-usia saya ini masih banyak anak-anak yang masih ngandelin uang orang tua gitu kan. Makanya nih kita panggil nih ya Mbak Nila, Mbak Wina, biar nih buat para pejuang jalanan yang masih muda, lulus sekolah, mungkin mau nyari pekerjaan masih sulit, ya sementara sih nggak ada masalah ya. Yang penting masih halal ya kan. Justru bagus loh ini. Iya. Ibaratnya ini kan di bidang jasa ya. Iya. Kita lebih mengutamakan jasa kepada orang tanpa pamrih lah ibaratnya. Kadang kehujanan cuman hanya bilang terima kasih, minimal bener, seperti itu. Bener. Dari kitanya pun tulus sebenarnya. Bener. Banyak ininya lah, berkah dan hikmahnya sebenarnya. Nah, tapi kesabaran juga soalnya. Dari sini ke sono 10.000. Iya. Tarif segini ke sono, mana macet hujannya kan, ditanya ribet. Tapi ya inilah memang harus dijalanin ya. Iya. Terus Mbak Nilu kan belum pernah punya pengalaman kerja atau dunia luar ya, artinya nyari duit tuh kaget nggak? Awal-awal sempat kayak kayak gini ya, rasanya cari uang gitu. Lama-lama jadi kayak ketagihan sih, sama ketagihan. Setelah ngeliat uangnya ya. Iya, wah ternyata hasilnya segini iya, gitu kan. Bener. Jadi kayak pulang sekolah tuh dulu langsung ngojek gitu, pas sekolah ngojek, jadi kayak gitu terus pokoknya. Jadi kan itu punya penghasilan sendiri, jadi kayak semangat gitu. Jadi kan kalau kayak teman-teman sekolah pengen beli baju misalnya gitu kan, dia harus minta duit orang tua, Iya. Sedangkan saya sendiri ya udah tinggal ngeluarin duit saya sendiri, aja. Iya. Ntar saya beliin bakso ya. Kan ada duit, iya. Nih kembali ke Mbak Winda nih ya. Oke. Perbedaannya apa nih kerja kantor sama ojol nih? Ya bedanya cuaca ya. Oh di cuacanya itu. Cuaca dingin dan cuaca panas lah istilahnya. Apa ya, kalau di kantor kan istilahnya kantoran tuh kan kayak monoton ya. Kalau di jalan tuh kan kita setiap hari ketemu pengalaman baru dan orang-orang baru. Betul. Cerita baru pun pasti akan terukir di situ setiap harinya. Resikonya kan lebih besar. Iya, resikonya memang. Apa ya? Pinter-pinter ngelindungin diri aja sih sebenarnya. Gitu ya. Terus kalau bisa harus ada komunitas biar supaya kita kenapa-napa bisa di backup sama komunitas itu. Dia makanya masuk ke komunitas Sri Kandi. Iya, betul. Terus perempuan semua beneran. Alhamdulillah perempuan semua. Yang masih milenial berdua ini. Tinggal berdua. Yang lain udah single parent atau udah punya suami ya. Iya betul. Berapa orang sih komunitas ini? 30 lebih ada kayaknya. Di mana base campnya nih? Kita nggak punya base camp sih Om. Oh. Terus ngapain? Terbang aja gitu? Ya kalau kopdar kita dari rumah ke rumah sih biasanya, rumah member gitu. Jadi rumah yang di Depok nih bulan ini, bulan depan kita ganti ke utara, ke selatan, gitu. kemana gitu. Jadi ke rumah-rumah? Dari rumah ke rumah. Kayak model apa, arisan? Arisan. Padahal nggak ada arisan, kita nggak ada arisan. Gitu aja ya? Iya. Sering kayak gitu tiap. Tapi sekarang masih jalan kan pandemi ini? Paling kita via ini sih, via online. Apa muka gitu sih, telepon apa? Kayak Zoom gitu. Model-model gitu ya. Meet up sih seperti itu. Mantep ya. Terus nih nilai sosialnya ada nggak dari komunitas ini? Yang Mbak Sri Kandi ya, Mbak Niu atau Mbak Winda ngerasain komunitas ini ada sosialnya apa sih gitu loh? Oh, jadi sebenarnya kan komunitas juga bukan fokus ke ojol doang ya. Iya, kadang kan juga kayak bantuan sosial pun kita pernah kalau nggak salah ya. Apa tuh? Waktu itu yang longsor ya? Iya, longsor. Kita turun langsung ke lokasi. Bantu gitu. Ngirim bantuan. Saya lupa lokasinya di mana, tapi pernah gitu ya. Ke korban longsor. Amal-amal yang lain nggak ada. Ada santunan anak ya. Iya, seperti itu pernah ada. Itu pernah. Terus kadang kalau lagi ada suatu hal yang kita benar-benar urgent di keuangan, kita di lampu merah pasti kita ngecrek. Rasanya ngecrek. Banyak tuh saya sering lihat juga. Iya. Itu suka pernah ngelakuin juga. Ya kadang-kadang kalau dari komunitas lain butuh bantuan, kita pasti juga ikut bantu. Hebat juga ya. Saling bantu sih sebenarnya kalau di komunitas. Selalu kayak gitu ya. Iya.
Jadi komunitas tuh nggak cuman sekedar ketemu hahaha doang, numpang makan, numpang selfie, nggak gitu. Jadi cuman saya sih berpikir gini, kalau nanti Mbak Nilu sama Mbak Winda ikut komunitas yang orang mama semua, itu pikirannya nggak kayak mama kan, tapi ya jadi ketuaan gitu nggak? Yang justru yang tua malah pengen Kayak muda lagi loh. Iya, justru kayak gitu. Malah kebawa ke yang Iya, muda ya, iya. ibaratnya ya. Aduh, benar-benar. cuman ya terkadang gitu kan, namanya orang tua kan nggak ada kontrol ya di WhatsApp, di grup gitu kan. Kita mah cuma nyimak aja sebenarnya. Kalau obrolannya sudah melewat batas ya kita hanya diem aja. Gitu ya. Iyalah. Nggak bisa ikut campur lah. Lagi kan perempuan biasanya ngomongin emak-emak ya kan, ngomonginnya macam-macam. Nah, bicara emak-emak nih, Asik. buat Mbak Nilu nih ya. Itu nyari duit buat siapa nih? Buat diri sendiri. Karena alhamdulillah sih orang tua dua-duanya kerja. Oh, Iya, dia kerja jadi- juga. Jadi Buat sendiri aja gitu. oh gitu, nggak kira saya buat bantuin orang tua kan, karena udah ngerawat, ngelahirin gitu kan, balas budi. Karena saya dulu pernah ngelamar kerja. Kamu kerja niatnya apa? Saya mau bantuin orang tua, gantiin uang jajan saya dulu gitu. Akhirnya diterima. Karena sedih tuh Bu. Klise ya alasannya. HRD-nya itu perempuan. Saya mau bantu orang tua Bu, saya kasihin ibu saya ngelahirin saya gini-gini. Yaudah kamu saya terima besok kerja gitu. Kan enak ya kan. Nah kalau Nilo gitu nggak berpikir ke orang tua gitu? Ya berpikir juga karena kan saya masih ada adik juga. Oh berapa saudara? Tiga. Adik Yang satu kakak, Oh, saya kakak. tengah, ada adik. Oh gitu. Terus gimana? Itu juga kan penghasilannya kan nggak seberapa juga gitu kan dari orang tua. Nah jadi nggak mau, karena kita masih muda kan, pengen jajan, pengen beli ini beli itu gitu kan. Jadi kan kita nggak mungkin minta terus sama orang tua, gak enak juga gitu kan, karena kan masih ada mungkin kebutuhan penting yang lain yang orang tua harus bayar atau kayak gimana. Ya di situ buat ngertiin orang tua aja sih, kenapa nyari uang sendiri, buat lebih mengerti orang tua. Ternyata orang tua tuh lebih banyak ngeluarin pengeluaran yang lebih penting daripada permintaan kita sendiri gitu. Cara ngerasain ya. Iya. Jadi nyari duit tuh kayak gini. Iya benar. Justru gue SD SMP minta doang ya kan. Sekarang kok gue begini ya kan. Nah, ya gitu lah jadinya sedih ya. Iya. Bener. Udah kalau dia bicara orang tua pasti nangis ya. Iya. Mau nggak mau ya kan. Nah, tapi Mbak Winda masih komplit. Alhamdulillah bapak ibu saya masih ada. Cuman posisinya bapak saya udah nggak bekerja kan, ibu saya juga udah nggak bekerja. Wow. Jadi posisinya tuh ketika saya masih bekerja di kantoran itu, ojol hanya sampingan, itu semuanya masih kerja. Jadi istilahnya rumah kosong lah, semua anggota kerja. Oh rumah kosong. Nah pas setahun atau 2 tahun belakangan mereka memutuskan untuk udahan karena emang udah nggak kuat juga, usia juga udah tua. Ya udah memutuskan di rumah. Saya masih membantu, istilah kata kita. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, itu semuanya ikut membantu dalam keuangan di rumah. Terus cuman parahnya pas ketika corona, kerja terakhir tuh bulan Maret kemarin. pas tahun ini. Tahun kemarin. Tahun kemarin Maret itu terakhir kerja. Pas project juga udah hilang semua. April kita ngojol lagi, kita ngaspal lagi. Dan itu bener-bener difokusin karena kebutuhannya bener-bener mepet Di rumah ya. Iya. Itu benar-benar. Ya saya juga ngerasain sampai harus pinjam duit Iya. ke sini kan. Ya apalagi saya orang tua, anak saya banyak. Anak saya 6 loh. Waduh. Ya kan? Jangan berharap loh minta nomor WA loh. Banyak. Ya, tapi ya karena saya harus mikirin ke anak, ya udah saya lakuin apa aja. Sampai akhirnya saya dijadiin project di sini gitu kan. Oke lah saya ikut aja. Iya. Gitu. Nah, buat Mbak Nilu nih. Terus kalau di gini pengalamannya apa nih? Biasanya kan cewek ya takut ya. Ini nariknya Gojek. maksudnya go ride, go food apa go ride. Semua go ride, go food, go send. Ya sedapatnya ya. Terus gimana pengalamannya? Apa nih yang didapat, pahitnya sama senengnya? Coba pahitnya dulu ya. Kalau pahitnya itu kita kan hujan-hujanan, panas-panasan, ya kan? Itu Terus pasti. juga
Apa namanya ya? Jadi gimana sih ya? Ayo, ini ngomong aja jangan nangis. Pokoknya kadang suka sedih aja kan, kita udah hujan-hujanan, panas-panasan, terus kadang pas sebenarnya nggak bisa dihubungin kayak gitu. Yang paling pahit sih sebenarnya kayak gitu. Terus juga jarak jauhnya itu, kadang kan kita entah, apalagi kan juga barang itu kan kita nggak tahu, di pas kita dapat kita nggak tahu tuh barang apa gitu. Pas datang tiba-tiba barangnya gede, kayak gitu kan, kita cuma naik motor gitu kan ya. Kita naik motor barangnya gede kan, kita jadi kita mau cancel gimana gitu kan, kita mau bawa tapi itu tanggung jawabnya gede gitu kan. Itu pahitnya kayak gitu sih, cuma kayak gitu ya. aja. Nah, senengnya banyak. Kalau senengnya banyak. Banyak banget ya. Iya, senengnya banyak, ketemu sama baik-baik orang, berbagai macam karakter. Benar. Jadi kita kayak melatih kita buat berbicara sama orang yang berbeda-beda. Benar. Ketemu saya gimana? Biasa aja kan? Nggak grogi kan? Maksudnya, omnya gede banget gitu. Gimana nih? Karena waktu kemarin ada tuh komunitas apa, Pak, jangan sampai nanti saya dapat customer kayak om kata dia gitu. Emang kenapa? Motor saya nggak kuat. Saya juga nggak mau situ yang bawa, saya bilang gitu. Ada tuh komunitas apa kemarin? Emang kegedean ya badannya. Tapi saya juga pernah sih dapat customer kayak om kayak gitu. Tapi dia mau bawa. Oh, dia bawa. Bilang, saya aja yang bawa ya Mbak. Oh gitu. Nah, terus untuk yang jelek-jeleknya nggak ada? Maksudnya iseng-iseng gitu customer nggak ada? Sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada sih. Minta WA, misal ada kali ya? Ada, kalau minta WA ada aja kayak gitu. Iya, itu ada aja kalau kayak gitu. Iya, minta di apalah gitu ya kan. Nanti saya juga minta ya. Halo Mbak Winda, gimana Mbak Winda? Pengalaman saya, waduh banyak banget ya. Bahkan kalau go ride ya, percaya nggak percaya itu nyaris dapat jodoh dari situ. Cakep. Tapi ada sih, faktanya ada yang kenyataannya. Dan itu memang nyaris jadi, ternyata nggak jadi. Oh, putus di PM ya? Putus mitra dia. Aduh. Kalau go ride itu pengalamannya nyaris dapat jodoh. Kalau GoFood pernah dapat tipu-tipu. Fiktif gitu. Jadi saya juga nggak sadar kalau itu ternyata titiknya di tengah makam. Ini. Saya malam apa sore? Siang tengah hari bolong. Oh, tengah masih berani. Iya. Kalau malam ngeri. Iyalah. Terus kalau gosen, pengalamannya itu bawa meja karambol yang besar. Oh, bawa gimana? Posisinya sebelah kanan, jadi di kaki. Di pokoknya posisi kanan miring gitu ya. Saya duduknya separoh. Itu dari Pasar Minggu ke Cinere. Tujuh. Itu sekali-kalinya. Jauh banget lah, ketahuan lah, ya kan? Kayak gitu kan? Iya kan? Nah, terus udah gitu nih, senengnya apa? Senengnya sih, kalau dari segi materi ya tipnya sih yang jelas. Iya. Realitis ya, realitis. Tipnya doang. Tapi sama mau dapet jodoh ya. Iya benar. Dapat ini sih, dapat teman baru sih. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa yang berkawan dengan saya di Instagram, sampai nge-follow, Mbak saya follow ya gitu kan, Mbak. Udah berapa kali ketemu sama dia gitu kan, Mbak saya follow ya gitu kan. Ya sudah, silahkan gitu kan, berkawan gitu. Jadinya awal-awal sih ngojol tuh kayak sempet kayak gengsi ya, maksudnya kayak malu enggak gitu kan. Sampai kayak saya pengen menutupi identitas, tapi dalam hati saya butuh ini gitu. Iyalah benar. Ya, akhirnya ketika orang itu memberanikan diri berteman dengan saya, gue nggak nyusahin orang kok gitu. Dan gue nyari halal, orang pun menghargai, kenapa gue harus malu gitu kan. Ya udah dari situ udah mulai PD-nya udah mulai keluar. Awal-awal dapet terus naik, maluin gitu ya. Sama kayak saya juga. Ya mungkin minta Mbak Miu juga gitu ya. Temannya SMA-nya gimana? Iya. Tahu Semuanya tahu. Tapi nggak masalah. Paling saya cuma iseng doang nanya gini, lu kagak malu apa temenan sama gue kan ojek gitu. Paling gitu doang. Tapi ya responnya baik semua sih. Ya gila, gue mau pengen kayak lu. Lagi gitu, gue mau pengen kayak lu bisa gak penghasilan sendiri kayak gitu. Gue malah pengen kayak lu, tapi gue gak diizinin. Nah rata-rata kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya mungkin banyak lah yang di luar sana pengen ikut-ikutan, tapi masih orang tua melarang gitu kan.
itulah ya berjuang jalanan nih. Kita lihat nih milenial aja masih bisa yang seperti ini ya kan, nyari duit sendiri ini yang penting halal ya kan. Ini nomor WA di bawah sih. Oh nanti yang penting nih setelah nonton atau nanti mau nonton tolong like and subscribe. Yes. Jangan lupa ya. Udah di subscribe belum nih? Udah Belum ntar ya. Kalau nggak pulang nih. Di subscribe dulu nih gitu. Terus Mbak Indah punya kekasih nggak nih? Siapa? Punya ayang beb punya bebek nggak? Siapa? Indah Mio. Oh, punya. Oh tuh, terus gimana? Kenapa? Ayang bebnya nggak ini? Enggak, dia dukung. Dia seneng malah. Seneng. Karena cewek punya penghasilan sendiri, dia mau nggak malu kerja kayak gitu. Sedangkan di luar sana banyak cewek gengsi dengan pekerjaan kayak gitu. Tahu nggak kenapa seneng itu cowok nih? Makan bakso, lu yang bayar. Iya. Kan udah punya duit. Iya benar. Tuh. Benar. Tapi jangan salah, seneng dukungnya kenapa dulu ya Ya kan? kan, tapi kan cowok saya juga ada usahanya. Jadi ya ganti-gantian lah. Iya sih. Semoga jodoh ya. Siapa Amin. namanya kasih tahu Aduh, lah. jangan dong. Bilangnya ayah aku masih nonton YouTube aku gitu ya enggak? Nah, kalau Winda udah punya sekarang nih? Alhamdulillah belum. Belum. Nanti kali kita dapat kali dari Ya sini. available sini nih available. Nah, saya kasih deh. Kan setelah tayang kan ada tuh nomornya Winda, nomornya dia gitu ya kan. Aduh, semakin seru nih ya pembicaraan kita nih buat para pejuang jalanan nih. Semoga menginspirasi lah buat kita para milenial nih, nggak cuma nanya maunya hura-hura, nyusahin duit, habisin duit orang tua, tapi bisa juga ya terutama nih perempuan kan. Iya betul. Mungkin kalau laki wajar lah ya bisa nyari nafkah itu, kayaknya laki ada punya rasa tanggung jawab, cuma ini kan perempuan dia yang istilahnya resikonya lebih tinggi. Betul. Ya kan. Nah, terus nih gini, ada pengalaman serem nggak? Seremnya Pernah dapat di kuburan apa gitu? Nah, berarti kayaknya Mbak Nilu ada nih, Mbak Nilu nih. Pernah. Dapat. Ya, jadi cowok apa ya? Jadi kayak dia pegangan. Jadi kayak dia rada sakit gitu. Pas naik motornya juga dia kayak susah kenaikannya gitu. Oh, gitu. Jadi dia Pegang. pas di jalan itu dia pegangan sama saya. Tapi kan ya saya juga gimana ya? Dia orang sakit, saya mikirnya kayak gitu kan. Tapi kok dia lama-lama Tekan gitu. lama gitu kan. Terus Terus? saya, maaf Pak, jangan kayak gitu. Saya bilang gitu, maaf ya Pak, jangan kayak gitu kan. Oh iya, terus ntar dia ini lagi, dilemesin lagi. Terus lama-lama dia kayak gitu lagi gitu kan. Sempat kayak gitu juga, itu kan serem juga gitu kan. Iya, Tapi kan bener. gimana kita itu customer kita. Terus juga pas ngeliat naiknya juga, oh ini orang sakit gitu kan. Jadi ya berusaha masih berpikir positif lah. Oh ini orang sakit Iya. kok kayak gitu. Bener-bener bagus juga ya mikirnya nggak ya? Kayak jelek-jelek Iya. ya. Sampai pelik. oh kalau saya tuh ada kayak gitu. Ini gimana Mbak Winda nih? Jadi tuh waktu itu ingat banget dari Pejaten ke Cinere. Orang kayaknya dari Om kurus dikit deh. Dikit tetap aja gede. Saya juga kaget gitu kan. Dilihat dari nama pas dateng, wow gitu kan. Saya pikir dia mau bawa, ternyata enggak. Pas udah gitu di lampu merah, saya pikir tasnya dia tuh di belakang saya. Dia bawa tas gitu di belakang saya. Ternyata di samping saya. Dia mepet. Saya cuman bilang di lampu merah, Bapak maaf ini duduknya mepet. Bapak lihat deh itu di mobil. Kelihatan loh kita mepet. Iya. Bapak mau mundur atau saya teriak? Banyak teman saya nih depan belakangnya gitu kan. Bener. Iya mbak gitu kan. Ya udah dia mundur. Pas mundur dia mepet lagi. Aduh saya kesel banget. Akhirnya saya kencengin kan. Saya ngebut gitu. Lama-lama dia udah kayak ini sendiri. Dia mundur. Ditelepon lah tuh. Akhirnya ditelepon. Mbak saya mau telepon dulu ya. Iya. Ternyata itu dia ngobrol sama temennya tentang hal-hal seperti itulah. Jadi saya sepanjang jalan disuguhi dengan obrolan-obrolan gak jelas kayak gitu. Supaya kita ada nafsu juga gitu. Iya mungkin. Saya mikirnya gini, oh memang dasar tipikal orangnya seperti itu. Jadi saya juga ya mau bagaimana ya, itu customer satu kan. Cuman ya kalau bisa sih ya jangan kayak mentang-mentang driver perempuan terus lu manfaatin gitu kan, nggak gitu semua. Justru ibaratnya namanya beda gender kan, hormatin lah satu sama lain gitu. Betul. Seharusnya begitu Nah, ya. iya. Ya, nanti kita ingetin aja nih buat customer yang
memang istilahnya. Ini mungkin kalau ininya udah meluncur nih podcastnya, ya kaum lelaki yang biasa naik ojol dapatnya perempuan ya bisa malu sedikit kali ya, bisa ngerasa sedikit. Iya, abis-abisnya nih kita Habis nonton ini mungkin. kita season saran dan kritik nanti ya. Nah, ini buat Mbak Indah lagi nih. Oh, Indah mulu yang diingat. Iya nih gimana Mbak sih? Nio. Indah lagi. Indah sih namanya. Iya. Jarang loh nama Nihu ya. Nilu Ya namanya jarang ya. Orang Orang Bali. Bali. Oh Bali. Iya, nama Bali. Tapi putih ya. Aduh, ya atau jangan Saya pikir gitu. enggak, saya pikir malah Mbak Winda yang Bali. Banyak yang bilang begitu juga kok orang Bali putih. Ya enggak juga sih, emang tergantung Iya, tergantung. gen-gennya. Iya. Ojol terawat begini. Oh iya benar. Nah itu dia kan tadi saya kan kemarin dapat info dari atasan saya, tolong dong nanti bikin yang wanita-wanita yang cantik, yang terawat. Nah itu biar nanya, kok di ojol kan gimana coba? Iya. Ya kan kena Iya. debu mukanya Betul. tuh perawatannya gimana kan seperti itu. Itu gimana ini buat Mbak Nilu nih? Berapa Iya. kali mandi gitu? Kesannya bawa anduk ya. Iya bener kan? Tapi saya orangnya emang ini sih, jadi kayak kan biasanya dulu kalau pulang sekolah gitu kan ya, pulang sekolah mandi, pokoknya parfum mau wangi bener dah Widih. pokoknya, parfum baru berangkat. Ntar kalau misalkan itu bawa parfum tuh di dalam selalu di tas ya? jadi kan habis nurunin orang dan jauh lagi parfum lagi. Tapi kalau buat misalkan muka ya kan panas-panasan gitu kan ya, yang penting ya pakai masker. Tapi selama ngojek sih jarang banget kelihatan muka gitu kan, karena Iya. ngeri juga orang takutnya ngelihat. Tapi kan fotonya Cewek. ada, ini Iya. cakep gitu Iya, tapi misalnya, kan- ya kan? Tapi kan tetap aja nggak mau nunjukin Iya, muka lah, betul. hebat begitu kan. Takut orang tuh jadi kayak wah orang ini cakep nih atau kayak gimana gitu kan, jadi berniat jahat gitu. Jadi Bener. lebih sering pakai masker, pakai kacamata, pokoknya kayak Iya. gitu deh, pokoknya nutup-nutupnya gitu Nggak kan. pakai cincin nggak? Batu cincin sekalian gitu kan? Nggak serem. Cewek pelaki nih. Ya itu kan biasanya ya sampai rumah ya cuci muka aja, ya pokoknya sampai bersih, pokoknya dibersihin mukanya, terus ya dikasih skincare ya, skincare. Ada yang disebutin, Cewek lah. jangan disebutin ya. Tapi nggak ini ya, nggak ribet ya, semuanya ngejalanin ya. Ya sebenarnya itu kan ngejalaninnya ya sewajarnya perempuan, gimana sih Iya. bersihin muka, luluran ya. Ibaratnya Iya. selain ojol pun pasti orang melakukan gitu Iya, kan. bener-bener. Ya ojol kan cuman karena kendala keuangan aja mungkin gitu loh. Sama situasi juga. Iya betul. Kan panas ini kan kita. Ya lebih banyak makan debunya lah daripada AC kan. Kalau di kantor kan AC Iya, AC. gitu. Kalau di kita kan di jalan AC alam istilahnya. Aduh, makin seru nih obrolan kita nih. Kayaknya kalau diterusin lama nih sampai malam. Saya nih. nggak pulang-pulang ntar om. Baik, para pejuang jalanan mungkin ya sampai di sini aja dulu video kali ini, nanti kita lanjut ya di lain waktu ya. Baik, buat Mbak baik. Nilu, Ditunggu buat undangannya Mbak lagi om. Oke, nanti kita undang lagi ya. Terima kasih nih buat Mbak Winda, Sama-sama Mbak om. Nilu. Iya, makasih. Tinggal di mana satu-satu nih? Kalau saya di Cibinong. Dari Cibinong langsung ke sini. Ah, ah. Nah, Mbak Nilu Ciputat. jauh dari ke situ juga. Oh, iya. Tuh ya. Makanya kan ini komunitasnya kan membernya tuh Banyak. di mana-mana. Jabodetabek Ah. ada. Putatnya mana nih? Ciputatnya Win. Oh, pas UIN. Iya, Win. UIN terus ada warung rokok di situ. Ini nanya kan. Ada gang gue masuk. Oh, ada kan masuk. Ya. Mbak Winda sama. Di Pabuaran sih. Pembuarannya ya. Hmm. Daerah-daerah mana tuh ya? Kalau mana tadi bilang? Sebenarnya sih itu masuknya ke Cilodong sih. Iya, Cilodong Kostrad. Cilodong ya. Mm-mm. Lumayan loh itu loh. Iya. Dari Depok, Margonda lewat terus Iya ya. betul. Tapi aduh, terima kasih ya udah datang ke sini. Sama-sama ya. om. Jempet-jempetin datang buat Ojek Podcast gitu kan. Nah, sebelum kita mengakhiri, coba saran dan kritiknya dong. 1 menit aja buat teman-teman yang ada di luar. Mbak Winda dulu. Ya kalau sarannya sih tetap hati-hati ya. Tetap jaga stamina, tetap semangat juga. Yang penting sih pikiran positif. Buang semua kekhawatiran lah, yang ganggu di jalan tuh jangan diiniin deh. Yang penting fokus dulu, terus niat Bismillah dari rumah,
ingat kata ibu saya sih, kalau nyari kerja itu niatin untuk keluarga, pasti rezekinya dilancarin. Iya, nyari keluarga dan buat berkeluarga. Itu dong. Saya tambahin tuh ya. Nyari buat keluarga dan nyari buat Ya, betul. Iya. Tuh, oke, makasih Mbak Lina. Kalau Mbak Nino apa? Kalau dari saya sendiri sih, jika mau dihargain kita juga. Bisa kita juga di sini menghargai kalian sebagai customer, gitu kan, sebagai ojek di sini. Iya. Sebisa mungkin customer juga menghargai kita sebagai driver kalian. Oke, itu aja sih. sangat apa ya, menyentuh hati gitu. Curhat banget gitu. Oke deh, baik para perjalanan ya. Terima kasih untuk Mbak Winda, Mbak Nilo, sama-sama. Ya, sebagai milenial yang menjadi ojol gitu kan. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa ya, like dan subscribe serta kasih lonceng. Kalau perlu komen, ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.